Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan kasus ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, kemudian kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Soza. Baik, selamat malam Pak Luki. Sepertinya kita masih menunggu ya dari Kombes Pol Imam untuk bergabung bersama dengan kita pada saat ini. Tidak mengapa, kita mulai saja dialognya. Saya ingin menggali terkait dengan dari sudut pandang kriminolog sebenarnya terkait dengan kasus ini. Nah, apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan pola pembunuhannya, caranya, hingga kepada motifnya? Adakah yang menarik dari terkait dengan kasus ini menurut Anda? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita gradasi ya terkait dengan korban mutilasi ini. Yang pertama adalah ini mengindikasikan bahwa kejahatan yang gagal yang kemudian berakibat pada hilangnya nyawa dari tim kejahatan itu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa ada orang-orang yang akhirnya memiliki sikap resistensi di sana. Dia menolak untuk kemudian terlibat, tapi di sisi lain dia pula yang menjadi korban dari tindakan kekerasan atau bahkan mengarah kepada pembunuhan dilakukan oleh para kawan-kawannya. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah lagi bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang sangat terdekat. Dalam hal ini adalah rekan kerja yang notabene seharusnya bisa mereka memberikan lingkungan yang kondusif dalam konteks bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Tapi di sisi lain mereka menjadikan bagaimana kemudian komoditi yang ada melekat atau kemudian atribusi yang melekat kepada pemilik dari kios tersebut sebagai komoditi untuk dapat dijadikan itu motivasi untuk dapat melakukan kejahatan. Yang ketiga yang kemudian menjadi ironis adalah tindakan mutilasi kemudian juga menjadi lagi-lagi upaya untuk bisa menghilangkan jejak dari tindakan kejahatan. Kita bisa melihat bagaimana kemudian para pelaku tidak hanya kemudian melakukan tindakan mutilasi, tapi mengaburkan potongan-potongan tubuh korban ke berbagai titik, baik kemudian melalui freezer atau kemudian titik-titik yang bisa mengindikasikan bahwa ini adalah upaya yang dilakukan kepada para pelaku untuk bisa mengaburkan tindak kejahatannya. Yang keempat, sejauh-jauhnya kemudian tindakan kejahatan dilakukan yang berkaitan dengan materi, maka seringkali kita bisa melihat apa yang dilakukan pihak kepolisian ini sudah cukup, bagi saya cukup menarik gitu ya, karena mereka melacak tidak hanya kemudian dari tindakan kejahatannya saja, tapi kemudian yang melekat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini adalah barang-barang yang menjadi properti atau komoditi yang hilang dari atribusi dari pemilik daripada kios. Jadi keempat aspek ini yang mengindikasikan. Yang mungkin yang kelima ada yang mungkin bisa kita lihat berikutnya adalah Mbak Soza, ini terjadi pasca terjadinya hari raya besar keagamaan. Jadi kita bisa melihat apakah kemudian ada tren tertentu saat orang-orang berada pada titik sehabis melakukan hari raya, bagaimana kemudian motivasi ekonomi melandasi. Tapi kecil kemungkinan juga kita lihat di sini ada tingkat kekesalan yang menjadikan kejahatan yang mereka lakukan sebagai akumulasi emosional dari para pelaku kepada diri korban. Jadi aspek inilah yang kemudian bisa digradasi. Kelima hal seperti ini yang mengindikasikan bahwa telah terjadinya degradasi moral yang dilakukan oleh anak-anak muda yang kemudian bisa melakukan mutilasi kepada rekan kerjanya. Baik, nah tapi melihat terkait dengan bagaimana mereka mengeksekusi korban yang merupakan rekan kerjanya ini, Anda mengatakan tadi ini dilakukan dengan kondisi emosi yang sangat tinggi ya. Nah, apakah ini juga mengindikasikan bahwa jangan-jangan ketika terjadi perdebatan atau konflik di antara para pelaku dan juga dengan korban, sebenarnya niat awalnya tidak sampai memutilasi? Apakah ini tindakan spontan Pak biasanya memutilasi seperti ini, atau biasanya sudah terencana juga? Ya, dalam konteks mutilasi memang ada beberapa hal yang bisa digradasi. Dan yang pertama yang bersifat defensif biasanya itu dilandasi oleh sikap emosional. Jadi mereka tidak kemudian menjadikan itu sebagai upaya untuk dapat melakukan tindak kejahatan, tapi bagaimana ucapan-ucapan atau hal-hal yang kemudian melekat kepada diri korban yang kemudian dilampiaskan oleh para pelaku itu kemudian menjadikan para pelaku terstimulus untuk menjadikan diri sebagai korban. Yang kedua adalah yang kita lihat ini adalah suatu intervening variabelnya. Jadi saat kemudian dia mengalami suatu kegagalan secara ikatan sosial yang seharusnya mereka bisa melakukan bersama-sama, dan ada orang yang dianggap sebagai timnya kemudian menjadikan ini sebagai suatu hal yang dia tidak ingin lakukan, maka dia akan menjadikan ini sebagai pelampiasannya. Di satu sisi sebenarnya mereka tetap menjalankan aktivitasnya gitu untuk dapat melakukan tindakan pencurian atau kemudian tindakan perampasan harta dari milik pelakunya. Tapi saat kemudian ada orang yang melakukan resistensi sikap bagaimana dia bertahan untuk tidak dapat terlibat pada kejahatan tersebut, dianggap sebagai outsider di sana.
Saat Ya. outsider ini dilampiaskan secara emosional, bisa jadi ini bukan lagi mengarah kepada spontanitas, tapi memang mereka cari berbagai alternatif cara. Apakah memang dilakukan pembunuhan agar kejahatan utama, tujuan utamanya mereka tidak ketahuan, atau di sisi lain saat Ya. kemudian ini terjadi, mereka tidak membagi-bagikan ini kepada pihak-pihak yang memang terlibat. Kurang lebih demikian, Mbak Sos. Baik, analisa yang sangat menarik. Nah, sekarang sudah bergabung dengan kita di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak, kami ingin update terlebih dahulu. Ini kan untuk kasus pembunuhan di wilayah Bekasi dengan potongan mayat yang ditemukan dalam freezer dan juga beberapa lokasi lain. Pelakunya ada 2 orang dan sudah ditangkap ya, Pak ya. Nah, bagaimana update dari proses penyelidikan khususnya menggali terkait dengan motif? Apakah benar ini hanya dilatar belakangi karena motif ekonomi semata atau justru terungkap hal-hal lain, Pak, dalam pemeriksaan? Ya, memang dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami dalam proses penyidikan terungkap bahwa para tersangka ini motifnya ekonomi, ingin menguasai barang milik dari majikannya. Awalnya mereka ingin mengambil kendaraan roda 4 atau mobil dari majikannya tersebut. Namun karena mobil ini terjaga cukup baik, sehingga si pelaku mengajak korban untuk mengambil kendaraan roda 2 yang ada dijadikan inventaris selama ini, selama mereka melakukan pekerjaannya di majikannya tersebut. Namun korban menolak ajakan dari 2 orang tersangka tersebut. Baik, jadi sebenarnya sebelum peristiwa cekcok antara mengambil barang yang mana ini terjadi, hubungan antara ketiganya ini sebenarnya baik-baik saja berarti? Betul, mereka ini sama-sama bekerja di satu majikan yang sama. Untuk yang korban ini bertugas sebagai petugas keamanan, dan korban juga menjadi orang yang dipercaya sama majikan. Baik, lalu untuk 2 orang tersangka, Pak, ini mereka memiliki peran yang berbeda kah saat melakukan eksekusi atau melakukannya dengan hal yang sama, sama-sama melakukan pembunuhan, sama-sama menjadi otak atau seperti apa? Kerjasama mereka, jadi yang satu menyiapkan pisau yang digunakan untuk melukai korban, kemudian pada saat dilakukan atau saat kejadian juga yang satu memegangi, yang satu menggunakan pisau untuk menyayat leher korban. Baik, kemudian Pak Iman, Anda mengatakan awalnya para tersangka ini ingin mengambil mobil, tetapi akhirnya berubah menjadi ingin mengambil motor operasional yang mereka gunakan. Nah, apakah artinya terkait dengan tindakan kriminal yang coba untuk mereka lakukan ini sebenarnya sudah terencana sangat matang dari awal, atau ini merupakan hal-hal yang terjadi ketika sesudah hari raya ya? Tadi ada motif ekonomi kalau berdasarkan analisa dari Pak Luki tadi yang bisa menjadi salah satu hal yang kuat. Sebelumnya tanggal 18 mereka sudah mulai merencanakan akan mengambil mobil. Namun karena tidak memungkinkan, kemudian mereka merencanakan mengambil kendaraan roda 2 yang selama ini digunakan tersebut. Dan dari mulai awal memang para tersangka ini sudah mengajak korban untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan yang biasa mereka gunakan, yaitu kendaraan milik majikannya tersebut. Namun karena ditolak sama korban, sehingga yang 2 orang tersangka ini mengambil upaya menghilangkan korban. Baik, lantas Pak, sampai dengan saat ini apakah masih ada peluang keterlibatan pihak lain sebagai tersangka atau hanya mereka berdua saja yang mengeksekusi dari awal hingga akhirnya menyebar potongan tubuh tersebut? Kami sudah mengamankan dengan yang menerima barang hasil curian dari mereka tersebut. Baik, jadi total untuk yang ditahan saat ini sudah ada berapa orang, Pak? 3 tersangka pelaku utama yang melakukan pembunuhan dan mengambil barang-barang tersebut. Kemudian yang satu adalah yang menerima barang hasil curiannya dari kedua tersangka. Baik, menerima barang hasil curian ini, apakah ini sudah dibeli oleh si pelaku yang ketiga ini atau ia hanya sebagai penadah? Ya, sudah terjual, sudah berpindah tangan ininya, barangnya maupun uang ke tersangka yang 2 orang. Baik, kalau begitu apa saja alat bukti yang berhasil diamankan Pak dalam kasus ini, termasuk juga dengan uangnya, nominalnya ada berapa Pak? Untuk uang nominalnya 5 juta,
kemudian untuk barang yang digunakan untuk menyayat pisau sudah kami sita juga, kemudian kendaraan dan handphone juga sudah kami sita. Berikut juga pakaian yang digunakan yang masih ada bercak darah juga kami sudah lakukan penyitaan. Baik, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Luki lagi. Pak Luki, dengan perkembangan penanganan kasus ya, tersangka utama, pelaku utama sudah ditangkap, ada 2 orang, kemudian ada 1 lagi pelaku tambahan yang sebagai pihak yang menerima barang curian tersebut, dan ternyata ini sudah direncanakan sejak tanggal 18 Maret, tetapi korban menolak untuk melakukan perubahan rencana yang diinginkan oleh para pelaku utama. Nah, pertanyaannya Pak Luki, dalam sudut pandang kriminolog lagi ya, berarti ini ada kondisi yang membuat akhirnya keputusan untuk melakukan eksekusi hingga mutilasi ini benar-benar dianggap sebagai solusi agar kasus ini, agar perbuatan terencana mereka ini tidak sampai terbongkar. Apakah ada analisa lain mungkin? Ya, tentu saat kemudian para pelaku yang awalnya berkomplot gitu ya, atau kemudian sudah sempat merencanakan tapi kemudian salah satu pihak hilang arah dan kemudian tidak terlibat, maka ada sikap yang memberikan satu benteng atau komitmen kepada diri dia untuk tidak terlibat pada kejahatannya. Dan dalam konteks kriminologi ada yang kita kenal sebagai routine activity di sana. Jadi ada yang motivated offender, orang-orang yang termotivasi, yang tadinya mohon maaf misalnya korban termotivasi, tapi kemudian dia menjadi suitable target di sana. Jadi target yang memang menjadikan diri dia cukup rentan karena mereka sudah mengetahui rencananya, mereka sudah bagaimana mengkomunikasikan dan bahkan memetakan sejauh-jauh dari jauh-jauh hari. Yang ketiga yang bisa kita lihat berikutnya adalah saat kemudian ini bisa dieksekusi, ada yang kita kenal sebagai capable guardian di sana. Jadi saat pengawasan sudah mulai lemah, terus kemudian ada orang-orang yang tahu tapi kemudian tidak terlibat, maka dia bisa jadi, mohon maaf, dianggap sebagai ancaman oleh para kelompoknya. Nah, ancaman inilah yang menjadikan resiko-resiko saat kemudian dia sudah mengkalkulasikan, mereka sudah berharap dapatkan uang secara instan, bahkan mohon maaf tadi juga disampaikan Pak Imanuddin, dia sudah memiliki aksi jual beli gitu ya kepada penada dan sudah mendapatkan uangnya, maka bisa kita garis bawahi mereka sudah memiliki intended di sana Mbak Soza. Jadi intended inilah yang mengguidance atau niat-niat inilah yang menjadikan mereka cukup berani untuk dapat melakukan mutilasi. Nah, yang kedua, saat kemudian dijadikan mutilasi, maka orang-orang ini sudah cukup berani, mereka sudah cukup mengkalkulasikan secara cukup baik dan kemudian mereka sudah mengkalkulasikan bagaimana resiko yang mereka hadapi. Ini bisa kita lihat dari pemanfaatan freezer di sana, storage-nya, terus kemudian mengaburkan mohon maaf misalnya barang-barang atau benda-benda potongan tubuh di tempat-tempat lainnya untuk bisa memperlama waktu yang bisa mereka identifikasi atau kemudian bisa mereka melarikan diri dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, sudah mempelajari ya kira-kira langkah-langkah seperti apa yang akan mereka lakukan dalam mengeksekusi ide tersebut. Nah, kalau begitu Pak Iman, ini kan sudah ditangkap 2 orang, ditahan 3 orang maksud kami, 2 pelaku utama dan 1 pelaku tambahan. Lantas saat ini kasusnya apakah sudah tinggal merampungkan berkas di tahap penyidikan dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, atau masih akan dikembangkan mungkin karena ada mungkin benang merah atas hal-hal yang lain yang terlihat dalam pemeriksaan? Sementara ini kami fokus pada pemberkasan untuk segera dikirimkan berkas perkara ke kejaksaan, karena berdasarkan hasil penyidikan yang kami peroleh, ini pelaku baru melakukan tindak pidananya yang pertama kali saat ini. Kemudian kami melakukan upaya pendalaman juga tadi sudah kami sampaikan bahwa motif yang terjadi di dalam kejahatan yang dilakukan oleh 2 orang tersangka ini adalah motif ekonomi untuk menguasai barang milik dari majikannya tersebut. Baik. Jadi tidak ada menemukan hal lain di dalam proses penyidikan ini. Baik, lantas atas perbuatan keji yang dilakukan oleh para tersangka, ancaman hukuman seperti apa Pak yang menanti mereka? Sesuai dengan fakta penyidikan yang kami peroleh, kami konstruksikan pasal 459, 458, dan 479 KUH Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, kemudian penjara seumur hidup, dan ancaman pidana mati. Baik, ancaman hukuman paling maksimal menanti dalam kasus ini. Terakhir kepada Pak Luki, kita takut ya agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, kita patut waspada. Kira-kira apa yang mungkin bisa menjadi catatan dari kasus ini untuk masyarakat luas, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini? Silakan.
Ya, memang yang paling pertama adalah orang terdekat adalah orang-orang yang memiliki potensi paling besar juga untuk bisa melukai kita atau bahkan menjadikan diri kita sebagai korban. Ini perlu digarisbawahi dan sudah banyak contohnya yang kemudian bisa menjadikan awareness di awal bagaimana kita bersikap atau kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang kita anggap sudah cukup kita percaya. Yang kedua, tentu bagaimana menjalin interaksi sosial, apakah kemudian dalam konteks perencanaan, dalam konteks omongan, atau bagaimana kita menegur seseorang, itu juga bisa menjadi bagaimana barrier-barrier yang bisa kita kalkulasikan untuk bisa menahan diri kita untuk tidak terlibat lebih jauh pada asutan atau kemudian ajakan-ajakan terlibat pada kejahatan. Yang ketiga, tentu upaya-upaya untuk bisa memberikan kontrol sosial dalam hal ini adalah keluarga, terus kemudian kita bisa mengingat sejauh mana nilai-nilai sosial yang kita bangun dan kemudian norma-norma apa saja yang melekat kepada diri kita, terutama itu seharusnya bisa memberikan satu kontrol tertentu agar bagaimana kemudian kita bisa membenahi mana tindakan yang memang instan untuk bisa mendapatkan sesuatu hal saja dalam konteks ini adalah materi, atau di sisi lain bisa memberikan dampak lebih lagi terutama bagi keluarga kita sendiri. Kurang lebih demikian, Mbak Sul. Baik, poin-poin yang sangat penting bagi semua masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan kita akan kawal terus. Kita harapkan proses dalam pemeriksaan hingga nantinya ke meja hijau ya. Pak Iman, ini tidak ada halangan yang berarti. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan para narasumber, Kombes Pol Iman Imanuddin, kemudian Budi Luhur, Luki Nurhadianto, Universitas Budi Luhur. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak Iman.